Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kamaharini Suwanda dengan NPM 2205 1010 500 029 dengan nomor komputer 09. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah praktikum rancangan percobaan dengan jadwal hari Kamis pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menganalisis data rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Nah, langkah yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita analisis. Berikut telah tersedia data yang akan kita analisis, yaitu tabel 1, tabel 2, pengaruh dosis herbisida pendimetalin terhadap hasil tanaman kedelai dalam satuan ton per hektar. Kemudian, kita buka aplikasi SPSS kita, dan selanjutnya adalah kita copy atau kita salin data yang telah tersedia ini. Kemudian data yang kita salin tersebut kita pindahkan ke aplikasi SPSS yang telah kita buka sebelumnya. Jika terdapat data yang tidak tercopy secara semua atau secara keseluruhan, kita bisa mengcopy paste ulang dengan hanya mengcopy paste bagian yang tidak tercopy saja. Kita kembali, karena tadi yang tidak tercopy adalah bagian hasil, maka kita copy pada kolom bagian hasil. Jika sudah, kita beralih ke variabel view di bawah. Nah, pastikan type dalam kategori numerik, width dalam angka 8, dan dalam desimal akan kita atur nanti ke depannya. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu name dengan kolom pertama menjadi perlakuan, yang kedua menjadi ulangan, dan yang ketiga menjadi hasil. Kemudian desimal untuk perlakuan ulangan kita atur menjadi 0, sedangkan pada hasil tetap kita atur menjadi angka 2. Kemudian kita lanjut dengan memberikan label pada tiap-tiap name yang ada. Pada perlakuan, karena tadi perlakuannya adalah pemberian dosis herbisida pendimetalin, maka kita buat di sini pengaruh dosis herbisida pendimetalin. Kemudian untuk ulangan, karena ini merupakan rancangan acak kelompok sehingga penandanya adalah ulangan. Namun kita kasih tanda underscore. Ulangan underscore kelompok underscore block. Dan untuk hasil, kita beri sesuai data yang tersedia, yaitu hasil tanaman kedelai dalam satuan ton per hektar. Setelah selesai memberikan label, kita beralih ke bagian values. Untuk values perlakuan, karena ada 5 perlakuan, jadi sehingga kita membuat value dari 0 sampai 5 seperti ada data tersedia. Mulai dari 0, labelnya adalah perlakuan yang pertama, yaitu 0 liter per hektar. Jangan lupa kita add, kemudian kita lanjutkan sampai 5. Kemudian 4, untuk 4 dan 5 untuk 5 liter. Jangan lupa di add dan kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita beralih ke values untuk ulangan. Karena ada 4 ulangan, maka kita isi dari angka 1 sampai angka 4. Yang pertama angka 1 untuk mewakili ulangan 1 menggunakan angka Romawi, kemudian 2 untuk ulangan 2, dan seterusnya sampai ulangan keempat.
Jangan lupa kita add dan kita klik OK. Nah, untuk values hasil kita kosongkan. Kemudian setelah selesai, maka kita beralih ke bagian analyze untuk memulai menganalisis. Kita gerakkan cursor pada bagian analyze, kemudian gerakan menuju general linear model, dan digerakkan menuju univariate. Kita klik. Nah, untuk dependent variable, silahkan kita masukkan adalah hasil, yaitu variabel hasil yaitu adalah hasil tanaman kedelai. Sedangkan pada fixed faktor, karena ini merupakan rancangan acak kelompok, silahkan masukkan keduanya, yaitu ulangan dan perlakuan atau pengaruh dosis herbisida. Kemudian kita beralih ke bagian model. Kita klik model. Kita ganti menjadi custom. Type juga kita ganti menjadi main effect. Dan kita pindahkan keduanya, yaitu ulangan dan perlakuan pada kolom kanan atau kolom model. Kemudian kita tekan continue. Setelah dari model, kita beralih ke option. Dari option, overall kita pindahkan ke displayment for. Kemudian kita centang atau kita klik bagian descriptive statistik dan homogeneity test. Kemudian kita tekan lagi continue. Dan yang terakhir adalah kita pindah atau beralih ke bagian post hoc. Pada bagian post hoc kita pindahkan keduanya, yaitu ulangan menuju kolom kanan, kemudian perlakuan juga kita pindahkan ke kolom kanan, dan kita tekan atau kita klik uji apa yang akan kita gunakan, yaitu ada LSD, 2K, dan Duncan. Jangan lupa tekan continue. Setelah selesai, maka kita untuk mendapatkan output adalah kita perlu menekan atau mengklik tanda OK. Nah, berikut merupakan hasil atau output dari kegiatan analisis kita sebelumnya. Kita bisa men-scrollnya sampai bawah. Nah, terakhir adalah homogeneous. Baik, sekian pemaparan atau petunjuk tutorial bagaimana cara menganalisis data rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok menggunakan SPSS dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.